Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 3 Desember, kita merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, seorang misioner yang sampai ke Indonesia untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus pada hari ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memesankan ini saat ia akan naik ke surga. Bila kita kembali kepada sejarah, artinya ini sekitar tahun 33 Masehi, Yesus memesankan pengabaran Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Nah, dari pesan Yesus ini, apakah yang dipesankan Yesus agar disampaikan? Yaitu Injil, kabar sukacita, kabar gembira. Sementara kita tahu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada saat Yesus terangkat ke surga, belum ditulis, apalagi dikanonkan. Lalu, yang manakah yang akan disampaikan oleh para murid kepada seluruh bangsa, seluruh dunia? Injil dalam buku belum ada. Artinya, para murid yang dipesankan Yesus untuk mengabarkan Injil itu dalam bentuk lisan. Belum ada dalam bentuk tulisan. Bukan skriptur, tapi lisan. Inilah awal mula Injil Tuhan, kabar sukacita Yesus. Awalnya dimulai dengan lisan. Oleh karena itu tidak semua orang bisa menyampaikannya. Yang menyampaikannya adalah dimulai oleh para rasul. Sebab hanya para rasul yang sehari-harinya bersama-sama dengan Yesus, yang melihat, mendengar, mengalami semua ajaran Yesus. Bagaimana ia mengabarkan sukacita, dan itulah yang akan disampaikan oleh para rasul kepada seluruh bangsa di seluruh dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah cikal bakal gereja dan tugas pewartaan itu dimulai. Artinya, pewartaan sabda Allah, pewartaan Injil itu tidak dimulai dengan skriptura, tidak dimulai dengan buku, tapi dimulai dengan lisan. Dan lisan ini yang akhirnya nantinya dibukukan dengan bimbingan Roh Kudus untuk menseleksi. Sebab pada masa awal sebelum adanya kanon kitab suci, ada puluhan Injil, bahkan ada banyak kitab. Namun Injil yang diakui, dikanonkan, hanya 4. Untuk menentukan ini tentu butuh bimbingan Roh Kudus kepada para bapak gereja dalam memilih dan memilah manakah yang sungguh-sungguh sabda Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, artinya dari sini, dari pesan Yesus ini kita tahu bahwa Injil yang dipesankan Yesus untuk disampaikan itu
bukanlah skriptura, tapi diawali dengan lisan. Dan ini hanya didapat melalui tradisi yang disampaikan turun-temurun sampai sekitar 30 tahun lebih, sampai dimulainya penulisan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, pesan Yesus, sampaikanlah kepada seluruh dunia dan kepada seluruh makhluk Injil Tuhan, kabar sukacita. Setelah para rasul wafat, digantikan oleh para murid, pada orang-orang yang telah mereka baptis, itu berkesinambungan. Begitu juga sampai kepada kita, itu berkesinambungan. Tugas pewartaan itu tidak pernah berhenti. Sampai kepada kita sekarang ini pun, perintah untuk mewartakan Injil itu tidak pernah berhenti. Itulah yang disebut apostolik. Bagaimana perintah yang diterima para apostel, para rasul, berkesinambungan kepada kita. Dan pada hari ini kita merayakan Santo Fransiskus Xaverius. Ini adalah salah seorang santo yang meneladani sikap para rasul, yang mengingat pesan Yesus untuk mewartakan Injil Tuhan ke seluruh bangsa, hingga ia pergi ke daerah India dan juga sampai ke daerah Ambon, Indonesia, untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Dan akhirnya saat ia ingin mencapai Jepang, ia pun meninggal di daerah Cina, walaupun belum sampai ke tujuan utama daratan Cina yang ia tuju. Ia meninggal pada 3 Desember 1552. Santo Fransiskus Xaverius adalah teladan bagi kita. Bagaimana ia menjadi misioner, meninggalkan segala kekayaan, kehidupan duniawi, memilih jalan sebagai imam Jesuit untuk mewartakan sabda Allah dengan hidup yang sederhana. Yang ada di hatinya adalah bagaimana pesan Yesus untuk menyampaikan sabda Allah ini sampai kepada seluruh dunia dan kepada seluruh makhluk. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan hari ini, dengan teladan Santo Fransiskus Xaverius, kita pun sebagai orang-orang Katolik yang telah dibaptis, punya tekad, semangat untuk turut mengabarkan Injil Tuhan, agar kabar sukacita Allah dapat sampai kepada seluruh bangsa dan seluruh umat manusia, agar kita semua dapat berkumpul untuk kelak berbahagia di tempat yang disediakan Bapa. Amin. Selamat Advent, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.